Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat anak-anak soli dan solihah. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam pembelajaran daring. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran PAI di pelajaran 8 dengan materi mengimani malaikat Allah. Materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu iman kepada malaikat dan malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Anak-anak simak dengan baik ya. Baik anak-anak soli dan solihah. Boleh dibuka buku paket PAI halaman 100. Di sana ada judul yaitu bagian A, iman kepada malaikat. Baik anak-anak, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang diciptakan dari cahaya. Di antara makhluk-makhluk Allah SWT, malaikat adalah makhluk yang patuh. Mereka tidak pernah membangkang perintah Allah SWT. Semua perintah Allah dikerjakan dengan tekun. Kepatuhannya dan ketaatan malaikat tidak ada yang menandinginya. Mereka tidak pernah melanggar larangan Allah SWT. Malaikat termasuk makhluk gaib. Artinya, malaikat itu tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Makhluk Allah SWT yang menghuni alam gaib ada dua, yaitu yang pertama malaikat dan jin. Bedanya, malaikat adalah makhluk yang taat, sedangkan jin adalah makhluk yang membangkang dan ada yang taat. Manusia tidak dapat melihat makhluk gaib kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Meskipun gaib, kita harus tetap percaya kalau malaikat itu ada. Percaya kepada malaikat adalah termasuk salah satu rukun iman. Orang yang tidak percaya kepada malaikat berarti tidak beriman kepada Allah. Jumlah malaikat Allah SWT sangat banyak. Tidak ada manusia yang tahu pasti jumlahnya. Hanya Allah SWT yang tahu berapa jumlah malaikat. Ada 10 malaikat yang wajib kita yakini keberadaannya. Mereka memiliki tugas masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Yaitu 10 malaikat yang wajib kita yakini, yaitu yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Israel, yang kelima malaikat Munkar, yang keenam malaikat Nakir, yang ketujuh malaikat Rokib, yang kedelapan malaikat Atid, yang kesembilan malaikat Ridwan, dan yang 10 malaikat Malik. Malaikat atau 10 malaikat tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Mari kita lihat apa tugas dari 10 malaikat tersebut. 10 malaikat yang wajib kita yakini beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah SWT. Wahyu tersebut berupa kitab suci untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu tersebut adalah kitab suci Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki kepada manusia. Pembagian rezeki tersebut sesuai dengan petunjuk Allah. Rezeki tersebut dapat berupa hujan, angin, panas, dan sebagainya. Malaikat Mikail tidak pernah salah dalam membagi rezeki. Semua dilakukan atas petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, manusia harus berdoa kepada Allah SWT agar selalu mendapat limpahan rezeki. Dan yang ketiga, ada malaikat Israfil.
bertugas meniup sangkakala. Sangkakala ditiup pada hari kiamat. Sangkakala adalah pertanda dibangkitnya manusia dari alam kubur. Dari dalam sangkakala itu keluarlah roh-roh manusia zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Semua manusia dibangkitkan tanpa ada yang tertinggal. Mereka digiring menuju padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan ketika di dunia. Jika banyak perbuatan baik, manusia akan masuk surga. Sebaliknya, jika banyak perbuatan buruk, dia akan masuk neraka. Kemudian ada malaikat Israel. Malaikat Israel disebut juga malaikat maut. Tugasnya yaitu mencabut nyawa manusia. Kematian seseorang adalah ketentuan dari Allah SWT. Jika kematian sudah dipastikan Allah, manusia tidak dapat memundurkan dan memajukan waktunya. Semua terjadi seperti apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat Israel tidak pernah salah. Semuanya berdasarkan perintah Allah SWT. Siapa yang akan dicabut nyawanya lebih dulu dan siapa yang terakhir. Dikarenakan ketidaktahuan kapan saat kita meninggal, kita harus berdoa agar ketika kematian datang, kita diberi kemudahan. Orang soleh akan dimudahkan dalam menghadapi kematian. Sebaliknya, orang jahat akan mendapatkan kesulitan ketika akan mati. Selanjutnya, malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar dan malaikat nakir memiliki pekerjaan yang sama. Tugas mereka adalah menanyai orang yang sudah meninggal. Ketika para pelayat telah meninggalkan makam, malaikat munkar dan malaikat nakir akan datang menemui mayat tersebut. Malaikat menanyai keimanan dan keislamannya. Pertanyaan yang diajukan oleh kedua malaikat ini adalah, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan agamamu, dan apa kitab sucimu? Orang yang beriman akan mudah menjawab pertanyaan tersebut. Jika dapat menjawab pertanyaan, malaikat akan melayani dan memberikan apa yang mereka inginkan. Ini semua adalah pahala atas kebaikan mereka ketika di dunia. Sebaiknya, orang yang tidak beriman tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, malaikat munkar dan malaikat nakir akan menyiksanya. Inilah yang disebut siksa kubur, sebagai balasan atas kejahatan yang ia lakukan ketika di dunia. Selanjutnya ada malaikat Raqib dan malaikat Atid. Kedua malaikat itu juga memiliki tugas yang sama. Mereka bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat Raqib mencatat semua amal baik manusia. Sedangkan seandainya kita beramal dengan diam-diam, malaikat Raqib juga tetap mencatat sebagai amal baik. Amal besar dan kecil semua akan dicatat, asal dilaksanakan dengan ikhlas. Sedangkan malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Semua kejahatan manusia akan dicatat dalam buku malaikat Atid. Orang yang tidak melaksanakan kewajiban akan dicatat. Orang yang melanggar perintah juga akan dicatat meskipun dilakukan tanpa sepengetahuan orang lain atau diam-diam. Kejahatan sekecil apapun tetap dicatat. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bertindak. Jauhi perbuatan jahat agar tidak dicatat oleh malaikat Atid. Kemudian malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan memiliki tugas menjaga surga. Dia akan berdiri di pintu surga dengan tersenyum, lalu menyambut orang-orang yang termasuk ahli surga. Ahli surga adalah orang-orang yang taat, rajin beribadah, rajin beramal soleh ketika di dunia, dan selalu menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan Allah SWT. Mereka ini adalah orang-orang yang bertakwa. Semua kebaikan akan diberi pahala oleh Allah SWT berupa surga. Surga adalah sebuah taman yang indah, penuh dengan kebahagiaan dan berlaku selamanya.
Penghuni surga akan dipenuhi semua keinginannya. Mereka akan tetap muda selamanya. Mereka juga tidak akan pernah mati karena Allah SWT menghidupkan mereka selamanya. Mereka hidup berkumpul dengan para nabi dan rasul Allah. Gambaran surga begitu menyenangkan. Maka berbuat baiklah selalu agar menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir ada malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas sebagai penjaga neraka. Neraka memancarkan hawa panas, terbuat dari bara api yang membara. Panasnya melebihi panas api di dunia. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang ingkar terhadap Allah SWT. Tidak pernah menjalankan perintah Allah, selalu melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Malaikat Malik berdiri di depan pintu neraka dengan wajah yang menyeramkan. Semua ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka. Jika mereka berusaha keluar dari neraka, Malaikat Malik akan segera memasukkannya lagi. Mereka akan menjadi penghuni neraka selamanya, sampai Allah mengampuni dosa-dosanya. Malaikat tidak menyukai manusia-manusia yang penuh dosa, yang hanya membuat kerusakan di bumi. Para pendosa akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi, janganlah berbuat jahat agar terhindar dari siksa api neraka. Alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa anak-anak selalu menjaga kebersihan dan kesehatannya. Jangan lupa untuk selalu melakukan sholat 5 waktu dan selalu berkata baik. Terima kasih kepada ibu bapak yang sudah mendampingi anak-anak belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.